Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang lanjutan untuk perkara nomor 28 tahun 2023, pengujian Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Agendanya adalah mendengar keterangan saksi pemohon dan sedianya ahli dari Presiden. Tetapi untuk sidang kali ini kita dengar terlebih dahulu keterangan dua saksi dari pemohon, yaitu atas nama Pak Yohanes Retop dan Pak Iwan K. Niode. Dipersilakan untuk Pak Yohanes dan Pak Iwan ke depan untuk diambil sumpah atau janji. Izin Yang Mulia. Oh, langsung. Dari kuasa Presiden Yang Mulia, izin. Ya, silakan. Ya. Izin Yang Mulia, sebelumnya minta maaf. Ada hal yang ingin kuasa Presiden sampaikan, yaitu terkait dengan ahli. Seyogyanya sebenarnya kami dari kuasa Presiden sudah menyiapkan ahli Yang Mulia, yaitu Profesor Dr. Ibnu Nugroho. Namun ini ada kendala teknis. Sebenarnya kami sudah kirim ya makalah beliau itu sejak hari Jumat, tetapi ini tidak terkirim Yang Mulia. Kemudian baru kelihatan tidak terkirimnya itu hari Senin. Kemudian kami mengirim lagi hari Senin, sehingga ini sebenarnya bukan sengaja, tetapi kami sudah persiapkan dan kita sudah kirim gitu. Nah, untuk itu Yang Mulia, mohon kiranya Yang Mulia juga mempertimbangkan, karena ahli kami ini dari daerah, dari Purwokerto, ya, sudah hadir dan sudah siap untuk membacakan. Barangkali lebih efisien dalam persidangan itu, ini dapat dipertimbangkan dan mudah-mudahan ahli kami bisa menyampaikan keterangan di persidangan ini. Mungkin itu Yang Mulia ya, untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Ya, sebentar. Ya, baik, setelah majelis bermusyawarah, faktanya bahwa keterangan tertulisnya baru diterima melewati prosedur yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, ya kita dengar pada sidang yang akan datang. Baik, untuk saksi pemohon
Pak Yohanes Retop dan Pak Iwan. Ya, melalui Vicon ya. Dipersilakan Yang Mulia Pak Manahan untuk mengambil sumpah atau janji atas nama Pak Yohanes, dan untuk Pak Iwan mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Kepada saksi Johannes Retop Esos MM, silakan berdiri didampingi oleh petugas di sebelah kiri dan tangan kiri di atas Alkitab, tangan kanan dengan jari 3. Ikuti lafaz janji yang saya tuntunkan. Kita mulai. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Ya, terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya Yang Mulia Pak Wahid. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Kepada saksi pemohon Iwan K. Noide, berdiri tangan lurus ke bawah. Ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia. Pemohon siapa terlebih dahulu yang didengar? Terima kasih Yang Mulia. Mohon diperkenalkan terlebih dahulu saksi Johannes Retop, Yang Mulia. Baik, silakan Pak Yohanes. Waktu sekitar 10 menit untuk menyampaikan, nanti kita lanjut dengan pendalaman atau tanya jawab. Silakan. Terima kasih Yang Mulia Majelis, bahwa dalam kasus saya ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, bahwa dalam proses penyelidikan saya diperiksa di Kejaksaan Negeri Mimika hanya 1 kali saja, dan semua dokumen yang diminta belum saya serahkan, tetap, dan hanya 1 bulan kasusnya sudah ditingkatkan menjadi penyidikan oleh Kejati Papua. Pada saat diperiksa di Kejati Papua hanya 2 kali, yang kedua itu saya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Dalam persoalan ini, dan yang lebih hebat terjadi, bahwa saya ditetapkan tersangka pada jam 10 malam. Begitu selesai saya menandatangani berita acara pemeriksaan, langsung saya ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi ternyata di siang hari hampir ada 1 media ditetapkan sebagai tersangka, dan yang sifatnya rahasia itu sudah beredar di media sosial. Kemudian waktu saya ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 diperiksa oleh Kejati Papua tersangka. Nah, di dalam proses penyidikan, penyidik bertanya kepada saya, apakah saudara mau menghadirkan saksi yang meringankan. Nah, di dalam berita acara kami tulis yang meringankan di dalam proses penyidikan.
Namun pada tanggal 27 Februari 2023, kami sementara masih menunggu untuk dipanggil untuk melaksanakan menunggu saksi-saksi kami dipanggil. Ternyata tanggal 27 Februari saya sudah kembali lagi menerima surat untuk menghadiri penyerahan berkas tahap 2. Kami mengajukan keberatan karena kami belum diperiksa saksi-saksi kami yang kami minta. Namun tiba-tiba itu tanggal 27 Februari, namun tiba-tiba tanggal 1 Februari berkas saya sudah didaftarkan di pengadilan. Nah, saya merasa bahwa hak asasi saya sebagai tersangka itu tidak dilaksanakan oleh penyidik dengan baik. Jadi berkas itu sudah diserahkan dari jaksa penuntut penyidik kejaksaan, langsung diserahkan pada penyidik kepada jaksa penuntut umum. Jadi tanggal 1 udah langsung dimasukkan. Sementara kami lagi dalam proses melaksanakan pra-peradilan. Nah, pada saat itu kami mengajukan keberatan, bahkan kami menyurati kuasa hukum kami menyurati Jaksa Agung dan juga Jamwas untuk melaporkan hal ini, artinya mengeluhkan perlindungan hukum pada kondisi ini, karena betul-betul kami merasa betul-betul tidak dilaksanakan suatu prosedur yang baik oleh Kejati Papua. Ini kasus ini terjadi di Kejati Papua. Majelis Hakim yang terhormat, akhirnya kami mengikuti proses persidangan dan pra-peradilan kami digugurkan. Dan mengikuti proses persidangan ini, di dalam proses persidangan akhirnya Majelis Hakim Tipikor kelas 1A Jayapura menerima keputusan selah kami dan bahwa pokok perkara itu tidak bisa disidangkan menolak, tetapi diberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk banding. Namun ternyata mereka langsung mengajukan berkas kembali kepada mendaftarkan kembali perkara yang lain di pengadilan negeri lagi. Nah, dan kemudian langsung Kejati Papua membuat surat kepada Mendagri dan juga kepada Gubernur Papua Tengah untuk memberhentikan saya sebagai pelaksana tugas Bupati Mimika. Itu kurang lebih mungkin yang saya alami proses ini, dan saat ini kami dalam proses persidangan untuk pokok perkara. Mungkin perlu saya tambahkan bahwa di dalam persidangan, mulai dari persidangan pra-peradilan, kemudian persidangan yang pertama, dan saat ini dan tahap 1 di unjuk rasa. Setiap hari baik di pengadilan, setiap hari kita sidang, maupun juga dilaksanakan di Kejaksaan Agung maupun di Kementerian Dalam Negeri, dan tuntutannya adalah untuk memberhentikan saya dan juga untuk memberhentikan saya. Kurang lebih seperti itu, dan saat ini saya sudah diberhentikan untuk sementara dalam proses persidangan ini. Demikian majelis, mungkin itu yang saya sampaikan proses persidangan, proses kasus yang saya hadapi saat ini. Demikian majelis. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya saksi Pak Iwan, silakan. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Perlu saya jelaskan pertama bahwa saya adalah penasihat hukum dari saudara Johannes Retop dalam perkara tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diadili di Pengadilan Negeri
Jayapura. Nah, perlu kami beritahukan bahwa saya adalah tim penasihat hukum yang tergabung dalam tim besar yang kemudian menangani perkara ini. Beberapa waktu yang lalu ketika perkara ini masih dalam proses penyidikan dan kemudian saudara Johannes Retop ditetapkan sebagai tersangka, saya kemudian diminta untuk kemudian mempelajari semua berkas itu, terutama juga menyangkut berkas pemeriksaan BAP dari saudara Johannes Retop, ya. Dan memang di dalam berkas tersebut kami menemukan bahwa ada permintaan dari saudara Johannes Retop untuk kemudian dalam proses pemeriksaan ini dapat menghadirkan pertanyaan jaksa untuk menghadirkan, dan Johannes Retop menjawab ya dia akan menghadirkan saksi Adechart maupun saksi ahli yang dapat membantu meringankan ataupun memperjelas posisi kasus yang kemudian pada saat itu yang dialami oleh saudari Johannes Retop. Nah, tetapi kenyataannya kemudian sampai pada saat proses perkara ini dilimpahkan di pengadilan negeri, ahli maupun saksi yang meringankan itu tidak kunjung diperiksa. Nah, pada waktu itu memang kami sedang mengajukan, kami waktu itu akan mengajukan surat kepada Kejaksaan Tinggi waktu itu soal tindak lanjut dari pemeriksaan ini. Cuman waktu itu kan kami lagi menghadapi sedang mengajukan juga gugatan pra peradilan atas perkara ini, dan rencananya setelah gugatan pra peradilan ini diputus, maka apapun hasilnya kami tetap akan menyurati karena itu adalah permintaan dari tersangka. Nah, tetapi ketika kemudian proses pra peradilan ini sementara berjalan, tiba-tiba berkas perkara itu langsung dilimpahkan. Ya, kami dan menurut kami bahwa memang proses pelimpahan ini dilakukan untuk menggugurkan gugatan pra peradilan yang waktu itu kami ajukan. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan besar buat kami bahwa ketika dalam kelaziman dalam proses pemeriksaan perkara pidana, ketika kemudian P21 kalau berkas perkara itu sudah dianggap lengkap ataupun P21, biasanya itu ada penyerahan tersangka dari penyidik kepada penuntut, waktu itu penuntut umum. Nah, ini yang kami tidak lihat sama sekali, cuma tiba-tiba berkas perkara itu langsung dilimpahkan ke pengadilan, ya. Artinya menurut kami ini adalah bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum terhadap dalam perkara ini, ya. Karena memang di satu sisi bahwa hak dia untuk meminta agar diperiksa terhadap saksi yang meringankan maupun ahli belum dilakukan, tapi kemudian ada pelimpahan berkas yang dilakukan oleh penuntut umum tanpa ada penyerahan dari aparat penyidik untuk tersangka, itu penyerahan tersangka dari aparat penyidik kepada penuntut umum. Sehingga kami kemudian kami waktu itu kemudian mempertanyakan pada saat itu, dan memang kami waktu itu kan gugatan pra peradilan langsung digugurkan, dan selanjutnya proses pengadilan atas perkara pidana tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Johannes Retop dan Silvi Herawati itu kemudian sampai sekarang ini bergulir di Pengadilan Negeri kelas 1A Jayapura. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Kuasa pemohon, ada yang perlu didalami? Terima kasih Yang Mulia. Ada Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk saksi Johannes Retop, izin Bapak, saya mau menambahkan mempertajam beberapa hal. Yang pertama, Pak Johannes tadi saksi menyebutkan itu dalam proses tadi, yang saya tangkap dari penjelasan saksi adalah sebenarnya yang menanyakan di awal apakah ada saksi Adechart itu adalah jaksa sendiri, dan saksi menyatakan waktu itu adalah akan mengajukan. Begitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah setelah disampaikan itu dan saksi menjawab akan mengajukan, apakah saksi-saksi
yang menguntungkan tadi, apakah sudah sempat disampaikan kepada kejaksaan? Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, apa dengan tidak diakomodir, dengan tidak diperiksanya saksi-saksi yang menurut saksi untuk meringankan saudara, kerugian apa yang saudara alami dalam proses menghadapi proses hukum? Yang ketiga, saksi, apakah tidak ada penyerahan tersangka dari jaksa penyidik kepada jaksa penuntut umum? Dan yang terakhir, saksi Johannes Reptop, saudara saksi kan menyebutkan bahwa saudara adalah PLT Mimika yang sekarang diberhentikan. Nah, kerugian apa yang saudara alami dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan dalam kasus saudara? Itu untuk saksi Johannes Reptop. Nah, yang kedua, untuk saksi Iwan Kanyode, saudara saksi tadi menyebutkan sebagai advokat, dan menurut catatan kami, saksi sudah puluhan tahun berpraktek di Papua, Indonesia Timur. Nah, saksi ya, saksi tadi mengikuti proses pra-peradilan, penyidikan, penuntut dalam proses persidangan. Nah, pertanyaan saya, saudara saksi Iwan, sepengetahuan saudara saksi setelah mempelajari berkas atau melakukan pembelaan, apakah jaksa-jaksa penyidik itu jaksa yang sama dalam melakukan penuntutan di persidangan yang saudara sekarang melakukan pembelaan di Pengadilan Tipikor Jayapura? Nah, itu yang pertama ya, mohon klarifikasi apakah jaksa-jaksanya itu jaksa-jaksa yang sama. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saksi, apakah saudara punya pengalaman untuk melakukan pembelaan kasus korupsi, mungkin di Papua atau di daerah lain, ya kan, yang prosesnya itu penyidikan dilakukan oleh kepolisian. Kalau ini kan proses kejaksaan ya. Nah, pertanyaan saya kepada saudara saksi ya, bagaimana saudara saksi membandingkan proses penegakan hukum, pemeriksaan dalam hal tindak pidana korupsi ditangani oleh kepolisian dan ditangani oleh kejaksaan? Nah, dan selanjutnya saksi, apakah saudara saksi mengalami atau mengetahui apakah benar, mungkin pengalaman saksi siapa tahu ada di daerah Papua, mungkin saudara menemukan bahwa polisi-polisi itu belum punya kapasitas, tidak kredibel dalam menangani kasus korupsi, atau seperti apa? Nah, dan saksi mungkin bisa menjelaskan tadi, saudara menyatakan tadi masalah proses pemeriksaan ada penyelidikan, ada penyerahan tersangka dan sebagainya. Nah, dalam hal tadi klien saudara Johannes Reptop menyampaikan akan mengajukan saksi ade charge, tapi tidak diperiksa. Bagaimana pengalaman saudara saksi di saat melakukan pemeriksaan dalam kasus-kasus, mungkin kasus tidak pidana umum atau bahkan kalau ada tidak pidana korupsi, kalau hal tersebut terjadi di kepolisian? Terima kasih. Ya, baik, cukup ya. Dari kuasa Presiden ada? Ya, ada yang mulia. Terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Mungkin saya langsung saja kepada saksi kuasa hukum dari Pak tersangka ya. Menurut saksi, apakah dalam kasus ini ada hak-hak saksi yang diabaikan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan? Kemudian tadi saksi menyatakan bahwa sepertinya yang dirugikan itu karena tidak bisa menghadirkan saksi dan ahli. Di dalam penyidikan ini, apakah seorang penyidik bisa dipaksa untuk memeriksa saksi dan ahli? Setahu saya, saksi dan ahli itu ketika penyidik merasa tidak perlu, itu menjadi hak penyidik. Kemudian yang berikutnya, apakah tidak menurut saksi untuk menghadirkan saksi dan ahli itu tidak lebih menguntungkan ketika perkara itu diperiksa?
Karena yang menentukan kebenaran antara saksi dan ahli itu adalah hakim, bukan penyidik. Nah, untuk itu maka kalau menurut saksi, apakah itu merupakan pelanggaran hak? Padahal seyoganya yang lebih baik adalah ahli itu untuk kuasa presiden, saudara bertanya, jangan memberikan pendapat ya. Ya, silakan. Ya, jangan ini memberikan pandangan atau pendapat saudara. Ya, artinya bahwa pertanyaan saya sebenarnya untuk menghadirkan saksi dan ahli itu menurut saksi lebih menguntungkan di dalam penyidikan atau lebih menguntungkan di dalam pemeriksaan persidangan? Itu pertanyaan saya. Ya, nggak usah beri pendapat ya. Ya, terus? Itu menjadi pertanyaan saya. Itu saja. Itu untuk dijawab. Kemudian yang mulia, mungkin karena ini adalah sifatnya teknis, saya rasa untuk diberikan kesempatan dari kejaksaan yang mulia, karena ini sifatnya teknis. Kalau ada, terima kasih yang mulia. Sebentar. Saudara, izin yang mulia majelis hakim. Dari pemerintah yang mulia. Oh, pemerintah masih dari kuasa presiden. Masih dari kuasa presiden. Ya, silakan. Ingin menambahkan ingin menanyakan kepada Bapak Johannes Retop berkaitan tadi, apakah penyidik pada saat Bapak mengajukan saksi atau ahli dalam proses penyidikan itu ada penolakan dari kejaksaan atau penyidik itu sendiri? Kalau tadi kan pertanyaan dari pemohon, apakah akan mengajukan saksi atau ahli dalam proses penyidikan, terus jawabannya bagaimana, apakah ada bentuk penolakan dari jaksa pada saat itu? Yang kedua, yang ingin ditanyakan juga, apakah saudara saksi juga mengetahui ada peraturan yang menyatakan bahwa tenggang waktu penyidikan itu ada diatur di dalam surat edaran yang diterbitkan oleh kejaksaan mengenai pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi maupun tentang pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas yang diterbitkan oleh lembaga kejaksaan pada tahun 2019. Yang terakhir, apakah saksi-saksi yang saudara Pak Johannes Retop kemarin ajukan juga diberikan atau diperiksa pada saat proses persidangan hari ini yang sekarang tadi dijelaskan lagi berlangsung? Demikian yang mulia majelis hakim, terima kasih. Baik, cukup ya. Dari meja hakim. Di meja hakim cukup. Dipersilakan pada Pak Yohanes untuk menanggapi pertanyaan dari kuasa hukum pemohon maupun dari kuasa presiden. Silakan. Izin majelis dari Jaksa Agung, pihak terkait majelis, pihak terkait apakah boleh diizinkan nanti bertanya? Tidak ada hukum acara di sini ya, tidak ada. Ya, silakan Pak Yohanes. Suaranya belum ada. Coba lagi, silakan. Yang terhormat yang terhormat majelis hakim, bahwa yang pertama bahwa pada saat proses pemeriksaan penyidikan waktu saya ditetapkan sebagai tersangka, itu penyidik yang bertanya kepada saya. Jadi untuk menghadirkan saksi yang meringankan, menghadirkan saksi-saksi tersebut. Karena itu maka kami langsung mengumpulkan saksi-saksi yang kemudian Kejati Papua menunggu panggilan untuk pemeriksaan. Tetapi ternyata bukan dipanggil, tetapi justru kami mendapatkan surat yang kedua untuk pelimpahan berkas tahap 2. Yang pertama. Kemudian ada pertanyaan terkait dengan apakah saya betul-betul merasa
dirugikan karena persoalan saksi-saksi tadi kami sudah siapkan dan segala macam kita sudah hanya tinggal menunggu sebenarnya, tapi tiba-tiba karena ada panggilan itu, maka di dalam pemeriksaan berita acara tahap 2 waktu mau penyerahan berkas tahap 2 dari penyidik kejaksaan kepada jaksa penuntut umum itu sama sekali kami tidak hadir karena kami masih menyampaikan keberatan, tetapi sudah langsung berkasnya dilimpahkan pada pengadilan. Itu yang disampaikan. Sehingga saya merasa satu kasus ini sangat terburu-buru dan ada terkesan sekali bahwa ada politisasi di dalam mungkin kriminalisasi atau terkesuliman yang ada pada saya sebagai pelaksana tugas bupati, dan kemudian begitu cepat mereka dan kejaksaan juga membuat surat sesudah beberapa kali proses, dan kemudian mereka langsung membuat surat kepada gubernur dan mendagri untuk memberhentikan saya. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa dalam proses-proses persidangan sebelumnya bahwa terus ada unjuk rasa. Tetapi begitu diberhentikan, yang saat ini saya lagi melaksanakan persidangan pokok perkara, tetapi tidak ada lagi unjuk rasa yang terjadi di dalam persidangan ini. Sehingga saya merasa ini salah satu bentuk bahwa targetnya memang hanya untuk saya diberhentikan ataupun mungkin dalam rangka hal yang lain. Itu beberapa hal yang saya rasa. Jadi, dan menjawab pertanyaan daripada Pak tentang apakah saksi-saksi yang dihadirkan pada saat pemeriksaan kasus ini yang sekarang kami baru mau mengajukan saat ini. Saat ini kami belum sempat mengajukan, tapi saat ini yang kami akan mengajukan pada hari Jumat dan hari Selasa nanti. Dan itu rencananya saksi-saksi itu sudah yang nanti kita hadirkan kembali di dalam proses ini. Demikian Pak Majelis, terima kasih. Ya, baik. Lanjut Pak Iwan, silakan. Suaranya. Oke, baik. Terkait dengan pertanyaan tersebut dari kuasa pemohon, maka saya jelaskan bahwa jaksa penyelidik atau penyidik dengan jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah sama, ya. Ketika itu waktu kami dalam persidangan beberapa waktu yang lalu dalam pemeriksaan terdakwa pada saat itu, dan terdakwa Silvi menyatakan bahwa sudah memberikan keterangan kepada penyidik, dan penyidik menyatakan ya kami penyidik dan kami juga kami penyidik pada waktu itu, dan yang menyatakan itu adalah jaksa penuntut umum yang hadir pada proses persidangan. Nah, saya sering kali menangani perkara tindak pidana maupun perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh kepolisian, ya. Begitu. Nah, biasanya dalam proses pidana yang ditangani oleh kepolisian, ketika kemudian kita mengajukan misalnya kalau kita hendak mengajukan saksi yang meringankan, biasanya itu langsung dihadirkan karena itu adalah permintaan dari tersangka. Yang kedua, ketika kemudian perkara itu dirasa cukup atau lengkap oleh kepolisian, kan biasanya langsung dilimpahkan ke kejaksaan, ya. Kemudian setelah dilimpahkan ke kejaksaan, biasanya itu tidak langsung diterima karena ada penelitian berkas yang dilakukan oleh kejaksaan. Kalau kemudian ada yang kurang, itu kemudian dikembalikan disertai dengan petunjuk-petunjuk kepada kepolisian, apakah masih ada saksi yang kurang atau masih ada bukti dokumen yang kurang. Jadi biasanya dikembalikan. Nanti kemudian itu diperbaiki, dan setelah lengkap, dirasa lengkap, maka berkas itu diserahkan kembali dan dinyatakan P21. Dan kalau sudah dinyatakan P21, biasanya kepolisian itu menyerahkan dengan tersangka. Jadi ada proses, biasanya saya katakan ada proses cek and recheck, apakah berkas perkara itu layak dilimpahkan atau belum. Karena biasanya ketika dilimpahkan dan ada yang kurang, dan itu akan dikembalikan oleh kejaksaan. Nah, itu sering yang terjadi dalam proses pemeriksaan pidana, pemeriksaan tindak pidana korupsi ataupun perkara-perkara pidana di kepolisian, ya.
Nah, saya secara jujur harus menyatakan bahwa saya orang yang tidak pernah menyatakan bahwa kepolisian tidak punya kapasitas ataupun kapabilitas di dalam menangani perkara baik itu pidana maupun tidak pidana korupsi ya. Karena selama ini juga di Papua itu ada sangat banyak sekali tindak pidana korupsi yang ditangani oleh pihak kepolisian, dan saya pikir tindak pidana tersebut yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dan semua dibawa ke dalam proses persidangan sampai pada tingkat Mahkamah Agung. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk menyatakan bahwa kepolisian tidak punya kapasitas ataupun tidak punya kapabilitas, karena memang saya harus mengakui bahwa kepolisian saat ini mempunyai kapasitas dan sumber daya manusia yang lebih dari cukup di dalam menangani berbagai macam perkara, apakah itu perkara pidana, perkara tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum. Kemudian soal permintaan ahli yang dilakukan biasanya ketika dalam proses pemeriksaan di tingkat kepolisian, kalau tersangka membutuhkan atau menyatakan perlu untuk menghadirkan ahli ataupun saksi yang meringankan, itu biasanya itu langsung dipenuhi, langsung dipanggil, langsung dicatat siapa ahli yang mau dihubungi ataupun saksi ada chart yang mau dihubungi dan dijadwalkan waktu dilakukan pemeriksaan. Itu yang sering yang dilakukan. Kemudian pertanyaan dari kuasa pemerintah, saya tidak tahu apakah ini kemudian ditujukan kepada Pak Johannes Reto ataupun kepada saya. Tetapi sebagai penasihat hukum dari tersangka ataupun terdakwa Johannes Reto yang juga kemudian diserai tugas untuk mempelajari, menyelidiki dan membuat dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan perkara ini. Nah, saya mempelajari betul itu soal permintaan ahli itu tercantum, itu ada dicantumkan di dalam BAP ya, dan bahkan dengan dasar hukum pasal 65 KUHP dan pasal 116 ayat 1 KUHP. Apakah saudara tersangka pada waktu itu hendak mengajukan saksi ahli ataupun mengajukan saksi atau ahli, itu ada permintaan, dan kemudian oleh jaksa itu kemudian dimasukkan di dalam BAP. Meskipun sampai detik ini hal itu kita tindak lanjut dari permintaan itu kita tidak ketahui. Tetapi saya ingin katakan begini, bahwa kalau misalnya ahli atau saksi itu kita periksa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, maka pertama bahwa saya ingin katakan pemeriksaan terhadap saksi yang meringankan atau ahli itu kan untuk kemudian supaya ada informasi atau kemudian keterangan berimbang yang disampaikan kepada kejaksaan, di samping keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang memberatkan terdakwa. Yang kedua, bahwa ketika misalnya ahli atau saksi ini dihadirkan pada saat penyidikan, ada proses penyumpahan yang dilakukan, sehingga ketika kemudian ahli yang kami maksudkan itu tidak dapat hadir pada saat itu, kan kita bisa minta itu keterangannya dibacakan, sebagaimana kalau misalnya ahli dari keterangan saksi dari jaksa yang tidak bisa hadir yang kemudian diminta untuk dibacakan keterangannya. Karena ketika kemudian saat ini seperti yang terjadi saat ini, ketika saksi yang kita mau hadirkan, akan ada saksi-saksi yang kita mau hadirkan pada saat itu, tetapi tidak jadi. Yang sekarang ketika pemeriksaan di tingkat pengadilan, saksi-saksi yang bersangkutan ini kan sudah susah kita cari, sehingga kemudian kita mencari lagi yang lain lagi untuk kemudian kita ajukan dalam pemeriksaan sebagai ahli atau pemeriksaan saksi yang meringankan di pengadilan. Saya pikir itu dari saya singkat. Terima kasih. Ya, baik. Ada sedikit konfirmasi. Silakan Yang Mulia Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua Yang Mulia. Begini ya, saudara para saksi, supaya dicermati bahwa keterangan saksi itu adalah apa yang dialami, dirasakan, dan dilihat, didengar, berkaitan dengan apa substansi yang akan disampaikan di persidangan hari ini. Bukan penilaian-penilaian begitu. Jadi kalau Bapak-Bapak memberikan penilaian atau justifikasi bahwa ada proses penetapan tersangka yang tidak adil menurut saudara-saudara, karena apa? Karena ketika
tersangka akan mengajukan ahli kemudian tidak diakomodir oleh penyidik, itu kemudian bukan berarti penyidikan itu kemudian ada persoalan, karena sebenarnya untuk menetapkan tersangka kan tidak ada syarat harus adanya keterangan ahli. Penetapan tersangka itu menjadi domainnya penyidik, di mana kalau dia sudah mendapatkan 2 alat bukti minus ahli sekalipun sudah bisa untuk menjadikan parameter cukup atau tidaknya seseorang itu dijadikan tersangka. Kemudian yang kedua, hakikat ahli itu sebenarnya ada di pengadilan nanti. Sehingga ketika tidak diakomodir di ruang penyidikan, itu sebenarnya juga bisa diajukan ketika Bapak nanti diperiksa sebagai terdakwa di pengadilan nanti, sebagai saksi adecat itu. Jadi memang dalam praktek Pak Iwan, ada praktek yang penyidik kadang-kadang mengakomodir keterangan ahli dalam BAP, ada juga yang tidak. Karena memang apa? Pertimbangannya memang itu tidak absolut menjadi syarat cukup tidaknya menetapkan tersangka itu. Satu itu. Kemudian yang kedua, pelimpahan berkas perkara. Kalau Pak Iwan mengatakan, ini sekali lagi juga menilai lagi nih, ada pelimpahan berkas perkara sekali kemudian di P21 langsung tahap 2 sekalipun kemudian yang disalahkan, padahal itu justru yang profesional kan sebenarnya. Pak Iwan selama ini mungkin mengalami TikTok P21, P17, 18, 21 baru tahap 2. Nah, ini ada kejadian langsung 21 tahap 2, besoknya mungkin penyerahan berkas, penyerahan tersangkanya ini juga disalahkan, kan kemudian tidak fair. Nah, oleh karena itu nanti kalau Pak Yohanes masih ingin mengajukan saksi ke depan, saksi yang betul-betul sekedar memberitahukan, jangan menjustifikasi. Saya kira kalau sampai perkaranya Pak Yohanes sampai ke pengadilan tidak ada putusan sela, saya juga tidak tahu jenis putusan sela apa yang menghentikan perkara Bapak itu. Kalau sampai ada putusan akhir, Bapak juga pasti akan diakomodir mengajukan ahli itu. Dan juga soal penyumpahan Pak Iwan tidak ada persoalan. Mau disumpah di depan, betul kata Bapak, nanti di pengadilan kalau ahli tetap akan disumpah oleh hakim. Penyumpahan bisa 2 kali kalau hakim tidak yakin. Kalau saksi biasa memang biasa dalam praktek. Kalau dimungkinkan saksi ini sulit hadir pada persidangan nanti, disumpah oleh penyidik itu. Untuk mengcover nanti siapa tahu pada saat persidangan tidak bisa hadir, maka keterangannya cukup dibacakan saja. Itu Pak. Jadi mohon Pak Ketua, melalui Pak Ketua, nanti kalau menghadirkan saksi yang kira-kira yang betul-betul tahu tentang apa kejadian-kejadian yang akan dijelaskan itu, dan kemudian bukan berkaitan dengan justifikasi atau penilaian-penilaian atau asumsi-asumsi begitu. Kemudian yang kedua, saya menambahkan juga bahwa keterangan saksi-saksi yang demikian sebenarnya kan tidak ada kaitannya dengan isu konstitusionalitas yang dipersoalkan di persidangan. Tapi paling tidak, karena saksi merupakan alat bukti untuk beracara di MK, kan MK juga kemudian tidak bisa tidak mengakomodir keterangan saksi itu di persidangan. Tapi sekali lagi mohon supaya keterangan saksi itu yang betul-betul tidak tendensius kemudian memberikan keterangan tidak berdasarkan penilaian. Itu saja Pak Ketua, terima kasih. Ya, baik. Ya, begitu untuk para saksi. Izin yang mulia. Izin. Ini dari pihak terkait yang mulia. Yang mulia mohon izin sebelumnya, ini kami merujuk ke pasal 64 dan pasal 3 PMK 2/2021. Kami mohon agar izin pihak terkait juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang mulia. Terima kasih.
sebenarnya hakikat pasal yang disampaikan tadi untuk pihak terkait yang memang diminta oleh MK. Begini Bapak, supaya clear ya. Beracara di MK, keterangan Presiden DPR termasuk pihak terkait yang diminta MK itu esensinya adalah untuk kepentingan MK. Nanti Bapak baca pasal 54 itu. Begitu. Jadi pemohon pun sebenarnya, makanya kalau sering ada diskusi panjang atau perdebatan di ruang sidang ini bahwa pemohon kemudian ingin mensage, mempelajari alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak atau pihak terkait. Itu MK sangat hati-hati ketika akan mempertimbangkan untuk mengabulkan. Termasuk ketika pemohon mau minta keterangan, Presiden mau keterangan DPR termasuk keterangan bapak-bapak. Kalau pihak terkait itu yang diminta MK. Kalau tidak salah Kejaksaan Agung ya. Itu diminta oleh MK untuk Bapak dari Persatuan Jaksa Indonesia. Itu kan Bapak yang mengajukan. Berbeda Pak. Posisinya berbeda. Kalau yang diminta MK, MK berkepentingan dengan keterangan dari Kejaksaan Agung. Oleh karena itu ditariklah sebagai pihak terkait. Nah, dalam posisi ini keterangannya memang boleh, dan hari ini kan dari pihak Kejaksaan Agung tidak mengajukan pertanyaan, tapi beda posisinya dengan pihak terkait yang yang diajukan karena volunteer mengajukan diri sendiri. Apa Pak? Mohon izin Pak, saya tadi yang bertanya Pak, kami dari Kejaksaan Agung Pak. Mohon izin majelis tadi saya yang menanya pertama tadi yang mohon izin apakah boleh pihak terkait boleh mengajukan, saya jadi kuasa Jaksa Agung. Oh, katanya dari Persatuan. Oh. Izin majelis. Kesempatan satu pertanyaan. Ya satu pertanyaan boleh mungkin karena sebenarnya melalui Pak Ketua mengizinkan untuk siapa yang ditanyakan. Terima kasih majelis. Mungkin tadi sudah dibahas, cuma pendalaman di mana tadi kan saksi Pak Yohanes menyampaikan bahwa sudah mengajukan kepada penyidik minta akan ada jas baik saksi ataupun ahli. Cuma belum terdengar di saya bahwa apakah pada saat Pak Saksi Yohanes akan mengajukan tersebut sudah menyebutkan siapa, karena kan ada tenggang waktu dari kami, biasanya dari penyidikan itu kan ada tenggang waktunya, di mana pada saat biasanya kalau menggunakan akan mengajukan saksi atau ahli tapi tidak segera disampaikan juga siapa saksi A meringankan atau ahlinya, itu penyidik kan juga harus mempersiapkan tenggang waktunya. Itu yang mau saya tanyakan pada saat saudara Yohanes, saksi Yohanes itu akan apakah sempat menyampaikan atau tidak tergambar. Dan kemudian pada saat penyerahan tahap 2 tadi ada pemberitahuan yang pengen saya tanyakan, apa alasan saudara pada saat setelah menerima pemberitahuan tahap 2 tersebut tidak hadir, yang saya dengar ya, itu tidak hadir. Mungkin itu majelis yang saya tanya. Terima kasih majelis. Silakan Pak Yohanes dijawab. Tenggang waktu mengajukan ahli itu dengan ada tidak pemberitahuan ketika mau apa itu yang kedua, pertanyaan kedua. Baik, majelis yang terhormat, bahwa pada saat hari dilaksanakan penyidikan dan di dalam berita acara pemeriksaan saya, langsung saya sebutkan nama-nama orang yang akan saya mintakan untuk membantu di dalam proses pemeriksaan sebagai saksi ahli. Saksi ahli. Sebagai saksi yang meringankan. Saksi yang meringankan atau ahli, Pak? Saksi ahlinya. Jadi sudah kalau ahli kan bukan ada cat saksi yang meringankan. Ya, saksi yang meringankan. Pertanyaannya mereka tadi saksi yang meringankan dan langsung saya dan nama-nama itu sudah langsung ada di dalam berita acara. Langsung ada di dalam berita acara. Saya dalam berita acara pemeriksaan, Pak. Yang kedua ketika mau ada tahap 2 ada pemberitahuan tidak?
diberitahukan, Pak. Jadi pada tanggal 27 Februari saya menerima surat panggilan untuk pemberitaan berita acara tahap 2. Tapi kami langsung membuat surat kepada Kejati Papua bahwa terkait dengan permintaan kami yang terkait dengan pemeriksaan saksi. Jadi kami rasa harusnya pemeriksaan dulu baru kami hadir. Dan ini kita sampaikan kepada penyidik. Kami sampaikan pada penyidik bahwa kami menunggu, jadi sementara periksa dulu, kami punya yang seperti kita sudah minta ini, tetapi kemudian baru kami hadir di berita acara tahap 2, kurang lebih seperti itu. Dan itu pakai surat menyurat. Cukup, Pak. Dan terima kasih, itu aja. Terima kasih. Cukup Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi begini, semua yang hadir di ruangan, baik pemohon, pemerintah, bahwa perkara ini pengujian undang-undang, jadi bukan perlawanan atau sengketa antara pemohon dengan pemerintah atau dengan DPR dan pihak terkait itu. Jadi yang diuji itu norma, kan begitu. Kalau perkara ini tadi seperti disampaikan oleh Yang Mulia Pak Soehartoyo, ini kan masalah implementasi dari norma. Itulah makanya saksi tadi disarankan kepada pemohon yang terkait, ya, ahli ataupun saksi itu terkait dengan pengujian undang-undang. Baik, kuasa pemohon sudah cukup ya? Cukup Yang Mulia. Ahli dan saksinya udah nggak ada ya? Baik, kalau begitu untuk ahli presiden pada sidang yang akan datang ya. Untuk itu sidang ditunda hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 jam 11.00 WIB. Dengan catatan ya, CV dan keterangan tertulis harus sudah diterima 2 hari paling tidak sebelum hari sidang. Sudah jelas ya, sekali lagi ditunda hari Senin 21 Agustus 2023 jam 11.00 WIB. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 28 PUU 21 Romawi 2023 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan untuk perkara nomor 29, 51 dan 55 PUU 21 Romawi 2023. Terima kasih, selamat siang.